Halo guys, nama gue Sam dari StuffTech, dan di bulan lalu tuh kan gue udah pernah nge-review dan unboxing Poco F2 Pro. Sekarang mari kita review dan unboxing lagi si Poco F3. Alasannya kenapa? Karena sekarang harga Poco F3 itu udah cukup murah. So, seperti biasa sebelum kita masuk ke unboxing dan reviewnya, bukan review, lebih tepatnya first impresi. Karena untuk review seperti biasa seminggu setelah videonya rilis. So ya, mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Untuk harganya sekarang Poco F3 base modelnya tuh kalian bisa beli di harga 3,9 jutaan, itu yang second-nya pastinya. Seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP-nya, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan untuk speknya sendiri, ini singkat aja guys. Poco F3 itu pakai chipset Snapdragon 870, kayak versi Plus-nya 865, dan fabrikasi sebesar 7 nm, layar 6,7 inci AMOLED 120Hz display, yang itu Full HD yang pastinya. Terus dia punya IP53 certified, stereo speaker, tapi sayang nggak ada headphone jack, dan juga ada NFC, terus punya baterai sebesar 4525 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 33 watt. So ya, tidak spek singkatnya, mari kita langsung aja buka si boxnya. Ini kalau nggak salah, gue lupa lagi, gue beli secondnya tuh kalau nggak salah warna apa ya? Antara hitam apa biru, lupa lagi gue. Tapi ya kita buka aja, ini boxnya rada hamil banget ya. Gue rada bingung bukanya gimana. Oke, so packingnya sedikit unik ya. Dan ya, ini dia si Poco F3-nya. Terus gue juga dikasih casing nih, bisa kita lihat. Dikasih bonus casing sama si pembeli penjualnya. Nice, thank you. By the way, ini gue belinya tuh bukan di yang kayak toko besar ya. Ini kayak personal seller yang ngejual HP-nya. Jadi bukan toko, ini lebih ke dari orang ke orang. So ya, dikasih casing lumayan oke. Simple silicon case warna hijau. Dan ini dia si Poco F3-nya guys. Langsung aja kita buka. Bisa kita lihat ini pastinya barang resmi ya, bukan barang global. Langsung aja kita slide dari boxnya. Dan si seller tuh bilang ini nggak ada minus sama sekali ya. Semuanya bekerja dengan baik dan untuk kemulusannya sekitar 93%. So, di box kecil ini kalian dapet SIM ejector dan juga masih dikasih casing bawaan yang udah sedikit menguning tapi masih lumayan oke. Dan ya, cuma sayangnya dia nggak dikasih itu ya, converter headphone jack. Nggak tahu apakah ada di box dalamnya, nanti kita lihat deh. So, kita kepinggirin dan di sini ada si Poco F3-nya sendiri. Pinggirin dulu. Selanjutnya di sini kalian dikasih kabelnya, yang pastinya udah dipakai bisa kita lihat, tapi di packing lagi sama dia. Thank you. Untuk cairan sendiri ini nggak tahu kenapa ada crooked ya. Itunya bisa kita lihat, kelihatan nggak tuh? Ininya. Si kepalanya kayak rada miring gitu. Coba nggak tahu apakah ini bisa dicolok. Coba gue coba colok dulu. Oke, ternyata bisa dicolok. So ya, it doesn't really matter guys. Ini walaupun dia kayak melengkung gini, kayak rada bengkok, tapi masih bekerja dengan baik. So, begitu aja di boxnya, simple. Kita packing dulu. Dan mari kita langsung aja fokusin ke si HP-nya. Tadi ya, bisa kita lihat itu nggak dikasih converter headphone jack ya. Headphone jack to Type-C sayangnya. So, pinggirin dulu dan ini dia si HP-nya sendiri. Dia udah dikasih pre-applied screen protector, bisa kita lihat. Depannya tuh dia kayak dikasih matte screen protector ya. Yang personal gue kurang suka sih. Dan belakangnya dia nggak dikasih screen protector. Oh ya, gue belinya warna hitam ternyata. Gue lap dulu bentar. So, untuk bodi belakangnya ini bisa kita lihat masih super mulus banget. Ada sedikit debu yang pastinya lebih kelihatan karena kan susah ini ngilangin debu kalau warna hitam. Tapi ya, clean banget. Dan di sini ada kamera yang besar banget, bisa kita lihat. Setupnya tuh dia triple apa quad ya? Gue lupa lagi. Oh ya, dia tuh setupnya triple kamera. Yang main kamera 48 megapiksel f1.8, kamera ke-8 megapiksel f2.2 ultrawide, dan kamera ketiga itu 5 megapiksel f2.4 makro kamera. Dan untuk kamera depan ini dotnya tuh dia 20 megapiksel f2.5 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 60. Nice. So, untuk samping kanan di sini dia itu ada si fingerprint sensornya yang juga berperan sebagai power button khas Xiaomi. Di sini ada volume buttonnya yang dua-duanya masih kerasa kliki. Di atas di sini ada si speakernya. Di sini kita lihat nggak ada apa-apa, dan kalau di bawah ada speaker lagi USB Type-C dan juga SIM slot. Untuk SIM-nya sendiri dia support microSD nggak sih, gue lupa, coba lihat. Oke, dia nggak support microSD ya. Bisa kita lihat SIM-nya, cuma dia at least support dual SIM. Kita masukin aja SIM Telkomsel gue. Dan untuk layar depan ini bisa kita lihat dia tuh layar 6,7 inci, cuma lebih kepanjang ya. So ya, seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya dan nanti gue bakal balik untuk versi-versinya. I'll see you soon. Oke, so guys, udah gue setup HP-nya, dan seperti biasa, mari kita tes dulu si fingerprint sensornya. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3, boom. Cepat sekali, khas Xiaomi banget, bam, dan pow. Bisa kita lihat, super speed, pretty much. Ya, khas HP Xiaomi ya, dari dulu emang Xiaomi kalau masalah fingerprint, one of the fastest. Dan yang gue sadar juga, karena gue pas pertama HP ini rilis nggak pernah nge-review, ya ini punch hole-nya kecil banget ya, yang pastinya jauh lebih kecil daripada Poco X3 GT yang kemarin gue review. Oh ya, satu lagi juga, ini right off the bat guys,
Layarnya, ini layar AMOLED-nya gue bisa bilang walaupun 120Hz, kualitas layarnya sendiri sangat bagus. By the way, ini layarnya nggak variable refresh rate ya. Cuma layarnya sendiri ini kualitasnya bagus banget guys. Dan ini pertama first impression gue, ini layarnya super terang banget. Dan setelah gue lihat ternyata dia memang peak brightness-nya sampai 1300 nits. Yang sangat terang banget. Ini layar, view angle-nya juga cukup bagus. Tapi untuk keterangannya ini sangat impresif banget untuk harganya guys. First impression juga ini untuk warnanya kelihatan bagus. Tapi nanti bakal gue bahas lebih detail untuk layarnya di full review-nya seminggu setelah video rilis. Yang pastinya di harganya sekarang yang cuma 3,9 juta, di bawah 4 juta, ini deal yang sangat menarik banget ya di harga segitu. Barangnya second memang, tapi at least resmi dan first impression kelihatan sangat promising. Tapi ya, so mari kita cek aja dulu si software sendiri. Untuk software, kalau misalnya kita ke about phone, dia itu di MIUI 12.5.8 yang berbasis Android 11. Kalau misalnya kita cek update, dia dikasih update ke MIUI 13, bisa kita lihat. Dan kayaknya ini, update ke Android 12 juga. Yang pastinya nanti untuk si full review-nya gue bakal update ke Android 12, MIUI 13 yang pastinya. So ya, yang pastinya ini masih dikasih update. Dan kalau nggak salah ini masih dikasih update sampai 14 ya. Apa 13? Gue lupa lagi. Kalau bisa gue salah, bisa komen di bawah ini sampai Android berapa di supportnya. I'm sorry. Dan ya ini mungkin di kamera juga kelihatan ya guys. Gue masih salut banget sama layarnya. Untuk harga di bawah 4 juta ini layarnya gue bisa bilang the best untuk HP resmi. Insane banget. So, karena ini layar AMOLED bisa kita lihat ada dark mode juga kalau misalnya kalian mau nge-save baterai. Dan juga buat yang nanya apakah ini ada always on display, yang pastinya ada, bisa kita lihat tuh ada always on display. Dan juga untuk haptic feedback-nya, si Xiaomi itu bilang ini kan pakai X-axis vibration motor, dan gue bisa bilang ini haptic feedback-nya sangat enak banget untuk ngetik. Memang gak sekelas Google Pixel, karena Google Pixel pretty much nomor 1 menurut gue, nomor 2 Apple. Tapi gue bisa bilang ini satu kelas dengan Samsung lah. Enak banget buat ngetik keyboard. Kerasa super punchy. Very nice. Nah, next mari kita lihat si dialog infonya. Untuk dialog info yang pastinya ini support HDR10 Plus dan juga refresh rate bisa kita lihat 120Hz. Dan untuk si Wi-Fi-nya dia yang pasti di Wi-Fi L1 ya guys. Jadi bisa nonton Netflix atau streaming service lainnya di resolusi paling tinggi. Untuk keyboardnya juga gue lupa, untuk keyboardnya sendiri bisa kita lihat. Xiaomi memang untuk HP sekarang ya, terutama yang harganya sekitar 3-4 jutaan ke atas, udah pretty much gak ada masalah untuk touch delay. Ini bisa kita lihat, dulu tuh kan selalu ada masalah di bagian sini buat yang inget. Sekarang Xiaomi udah gak ada masalah sama sekali. Thanks God, dude. So ya, bisa kita lihat untuk touch sensitivity super sensitif dan juga gak ada masalah untuk ngetik keyboard. Dan untungnya juga guys, ini Poco OS tuh gue sedikit lebih suka daripada MIUI. Walaupun memang pretty much 11-12, tapi kerasa sedikit lebih light ya, nggak tahu kenapa. Tapi tetap ini masih di bawah One UI atau Pixel Experience pastinya untuk opini gue. So next mari kita tes aja si NFC-nya. Dia itu posisinya ada di belakang. Kalau misalnya kita coba buka Tokopedia, scan pakai kartu GTO, boom, pretty much instan dan super cepat. Kalau mode rating ini pretty much masih 10 dari 10 ya. Responsif banget dan instan banget berkat chipset Snapdragon 870. Ya ini sedikit bincang-bincang agak guys. Kalau misalnya kalian ingat ya, sekarang tuh kan banyak banget HP yang rilis masih pakai 870 atau pretty much itu 865 plus ya. Dan gue ngerti banget kenapa banyak HP yang ngeluarin pakai chipset tersebut, karena memang chipset Snapdragon 865 atau 870 tuh chipset paling baik yang Snapdragon pernah keluarin. Stabil, performanya oke, dan yang paling penting nggak cepet panas. Karena setahu gue itu kan Snapdragon 888 dan juga Snapdragon 8 Gen 1 tuh punya masalah cepet panas dan gak efisien. The best Snapdragon menurut gue sih 845 sama 865. Itu dua legendary chipset dari si Qualcomm. Last but not least, langsung aja kita tes si kualitas kameranya. Yang pastinya ini bukan selling point HP ini ya, karena HP ini lebih ke performance seperti Poco zaman dulu. Dan ya, ini dia kualitas kameranya. Pakai si main kameranya. 1, 2, 3, boom. Dan ini pakai dual kamera. Kok dual kamera sih? Ultra wide. Kerasnya ultra wide kayak sedikit lebih vibrant ya. Ini dia fotonya. 1, 2, 3. Cuma bisa kita lihat dia nggak sedetail main kameranya. Dan ini dia foto selfie-nya. Untuk angle sendiri dia lumayan cukup luas guys. Bisa cukup luas. Dan ya. Itu dia foto selfie-nya. Dan itu hanya sampel basic banget yang pastinya. Untuk lebih detailnya bakal gue bahas di full review-nya. So stay tune videonya setelah seminggu setelah video rilis. Dan untuk video recordingnya guys, kalau misalnya kita ke video nih, bisa kita lihat kamera belakang bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps. Untuk sampelnya nanti di full review gue bakal bahas di dua resolusi ya, 4K 30 fps dan 1080p 60 fps. Nah, untuk kamera depan sendiri, seperti di advertise, dia bisa nge-record sampai resolusi
1080p di FPS 60. Very nice. So, cuma segitu aja guys mungkin unboxing dan impresinya. Di 2022 kelihatannya sih HP ini masih relevan banget ya, masih sangat worth it banget, apalagi harganya sekarang murah. Tapi, gue bakal bahas lebih detail lagi di full reviewnya seminggu setelah video ini rilis, jadi ya, stay tune aja. Untuk sekarang cuma segitu aja videonya. Thanks for watching guys, jangan lupa like dan subs. We'll see you in the full review tomorrow. Bukan tomorrow, next week. Bye.